Halo para anime lovers, welcome back to Keno Story. Oke guys, pada kali ini admin bakalan bahas beberapa anime MC pura-pura polos padahal overpower banget. Main karakter atau MC memang sangat beragam, namun tidak sedikit anime MC tersebut dari penampilannya pura-pura polos, padahal aslinya punya kekuatan yang sangat menakjubkan. Ada sejumlah genre anime MC atau mengisahkan karakter utamanya yang cukup menarik. Misalnya saja, ketika karakter utama tersebut berpura-pura tidak memiliki kekuatan, padahal faktanya punya kemampuan sangat overpower. Namun, beberapa protagonis utama dalam anime jenis ini terkesan menutupi kekuatan mereka karena berbagai alasan. Beberapa di antara mereka ada yang ketakutan akan kekuatan tersebut. Ada juga yang menganggap kekuatannya sebagai kutukan. Ada juga yang tidak mau tampil mencolok karena hanya ingin hidup layaknya orang biasa. Nah, apa saja rekomendasi anime tersebut? Berikut ini sudah admin rangkum 10 rekomendasi anime dengan MC pura-pura polos padahal overpower menurut Keno Story. Satu, Mob Psycho 100. Bercerita tentang Kageyama Shikyu yang biasa dipanggil dengan Mob karena jarang bergaul di lingkup pergaulan sekolah. Meskipun terlihat seperti orang biasa, Mob memiliki kekuatan supernatural esper yang luar biasa. Dengan kekuatannya, ia bisa menjadi seorang yang kuat, membantu orang yang memiliki masalah. Mob yang punya kekuatan luar biasa itu seringkali kehilangan kesadaran akan kekuatan itu sendiri, hingga ia akhirnya menyadari betapa mengerikan kekuatan yang ia miliki. Mob yang ingin menjalani kehidupan sebagai orang normal pada umumnya selalu terhalang oleh masalah-masalah yang menghampirinya. 2. Disastrous Life of Saiki. Lahir dengan kemampuan psikis, Kusuo Saiki sangat ingin menjalani kehidupan sebagai anak SMA biasa. Ia tidak mau kekuatannya diketahui oleh teman-temannya, karena bagi Saiki kemampuannya hanya akan membawa masalah. Maka dari itulah ia memilih jadi anak yang pendiam dan tidak pandai bergaul. Lucunya, semakin Saiki menjadi murid SMA yang tidak mencolok, ia malah semakin menarik perhatian teman-temannya yang punya kepribadian unik. Saiki pun terpaksa harus berurusan dengan mereka dan menemui berbagai masalah dalam kesehariannya di sekolah itu. Kemampuan yang dimiliki Kusuo Saiki sangat luar biasa, karena ia dapat melakukan psikokinesis, teleportasi hingga penglihatan sinar X. Di balik tubuhnya yang kurus, Saiki juga memiliki kekuatan fisik yang besar. Kekuatan yang tak tertandingi ini menjadikan Saiki salah satu MC overpower pura-pura lemah yang ikonis. ちょうどよかった。煩わしい3号か。夏休みうちの部活の合宿に参加しないかい。やれやれ。最高。こいつの話は聞かなくていいだろ。3. Nanatsu no Taizai. Around touching girls on their high knees? Wrong, I also like fondling boobs. MC dalam anime ini yang bernama Meliodas memang terlihat seperti orang konyol yang berpura-pura lemah, tetapi sebenarnya dia menyimpan kekuatan yang sangat besar. Nanatsu no Taizai menceritakan tentang pertikaian antara kesatria suci dan kelompok penentang kerajaan Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins sendiri sebelumnya adalah kesatria suci yang juga mengabdikan diri kepada kerajaan. Tetapi mereka difitnah karena telah melakukan pembunuhan kepada kesatria suci besar Zaratras. Seven Deadly Sins juga dituduh ingin menghancurkan kerajaan hingga akhirnya mereka pun menjadi buronan dan terpencar ke arah yang berbeda-beda. 4. Kuroko no Basket. Kuroko no Basket menjadi rekomendasi anime MC diremehkan padahal memiliki kemampuan sangat menakjubkan. Kuroko no Basket sangat cocok buat penggemar anime genre sport. Dirilis tahun 2012 silam, Kuroko no Basket mengisahkan tentang seorang siswa sekolah
bernama Tetsuya Kuroko. Ia bergabung dengan klub basket di SMA Seirin. Kuroko dan tim menghadapi lawan dengan kekuatan begitu luar biasa saat bertanding. Sementara itu, sebelumnya ia adalah lulusan dari SMA yang dikenal dengan generasi keajaiban. Namun, Kuroko tidak cukup populer dibandingkan dengan siswa lainnya. Padahal aslinya, ia memiliki kemampuan sangat menakjubkan di dunia basket. Di sekolah ini pula, Kuroko bertemu dengan Taiga Kagami. Pertandingan dimulai dengan begitu seru, menampilkan bakat hebat Kuroko yang tidak disadari banyak orang. 5. That time I got reincarnated as I slam. 平和だな。なんということもない普通の人生。 Dalam anime ini, sang pemeran utama bernama Satoru Mikami mengalami reinkarnasi di dunia baru setelah meninggal akibat ditikam orang tak dikenal. Uniknya, di dunia barunya itu, ia berubah menjadi monster slime, jenis monster yang dinilai paling tidak berdaya. Hidup sendiri di dalam gua dengan wujudnya ini, Satoru kemudian bertemu dengan monster naga bernama Veldora yang disegel selama 300 tahun karena pernah meluluhlantahkan sebuah kota. Bersimpati dengan kondisi Veldora, Satoru pun melepaskan segel sang naga dan mulai berteman dengannya. Walau bereinkarnasi menjadi monster dengan kelas paling rendah, ternyata Rimuru adalah monster slime berkekuatan hebat. Dia dapat menyerap semua kemampuan dan kekuatan dari benda dan makhluk yang dimakannya. Rimuru bahkan dapat merubah bentuknya menjadi benda dan makhluk tersebut. Dan semakin lama, kekuatannya semakin tak tertandingi. なんということもない普通の人生ではもうない。 6. Tokyo Ghoul. First, it's Hide! Second, aren't you paying attention? There's been a lot of ghoul text lately. Tokyo Ghoul berkisah tentang Ken Kaneki, seorang pemuda biasa dengan sifat pemalu. Ia juga seorang yang kikuk dan ragu. Suatu hari, Kaneki bertemu dengan seorang ghoul cantik yang berniat memakannya. Makhluk pemakan manusia bernama Riz itu hampir membuat nyawa Kaneki melayang. Beruntung ia diselamatkan oleh seorang dokter. Namun dokter itu menggabungkan organ Riz dan tubuh Kaneki. Kejadian tersebut akhirnya membuat Kaneki menjadi kuat. Ia berubah menjadi ghoul, tapi tidak bisa memakan manusia seperti ghoul pada umumnya. Satu-satunya yang bisa dikonsumsi adalah kopi. Dan karena tidak bisa melahap manusia, mata kiri Kaneki berubah menjadi merah seperti mata iblis yang ditakuti oleh setiap ghoul. Setelah sekian lama menutup diri karena menjadi ghoul, akhirnya Kaneki kembali ke sekolah. Disinilah perjalanan hidup Kaneki sebagai seorang ghoul dimulai. Meski punya kekuatan besar, ia tetap merasa sebagai manusia dan tidak akan menyerang manusia lainnya. Prinsip yang dipegangnya inilah yang kemudian membawanya pada konflik antara manusia dan ghoul. I'll lose whatever humanity I have that become one of you. Down the hatch. Wait, what? 7. Blue Exorcist. 学園祭めちゃめちゃ楽しみだ。 Dalam dunia Blue Exorcist, manusia dan iblis hidup dalam dua dimensi berbeda, Asia dan Gehenna. Namun para iblis ingin berusaha untuk menguasai Asia. Yang harus mereka lakukan untuk bisa menyeberangi dimensi adalah dengan merasuki tubuh manusia. Sayangnya, Satan, penguasa Gehenna, tidak bisa menemukan tubuh manusia yang cocok untuk dirasukinya. Karena itulah, ia mengirimkan dua putranya ke Asia dan berharap mereka bisa menjadi raja iblis yang menguasai dunia itu kelak. Tanpa pengetahuan Satan, dua anak itu ternyata dibesarkan oleh seorang eksorsis, pengusir setan terkenal bernama Shiro Fujimoto. Dua anak kembar yang bernama Rin Okumura dan Yukio Okumura itu pun tumbuh layaknya manusia. Bahkan Rin Okumura berniat untuk menjadi eksorsis hebat seperti Shiro. Protagonis utama dalam anime ini tentu saja adalah Rin Okumura. Walau memiliki kepribadian yang pemalas dan sangat nakal, nyatanya Rin mewarisi kekuatan hebat dari ayah kandungnya yang merupakan iblis terkuat. 8. Mahouka Koku no Retosei. それって兄弟の会話じゃないぜ。ラブラブ兄弟。
Latar dari anime ini adalah sebuah sekolah masa depan yang mengebarkan ilmu sihir kepada murid-muridnya. Dalam sekolah ini ada 2 kelas yang diisi oleh murid-murid yang berbeda level. Ada kelas untuk mereka yang punya magis tinggi, ada juga kelas yang ilmunya masih rendah. 2 karakter utama yaitu Tatsuya dan Miyuki masuk ke dalam kelas yang berbeda. Saat Miyuki masuk ke kelas terbaik, Tatsuya hanya ada di kelas rendahan. Namun hanya Miyuki yang tahu kekuatan Tatsuya yang sebenarnya. Tatsuya sengaja menutupi kekuatannya. Dia akan mengeluarkan kekuatannya untuk keperluan penting saja. 9. Assassination Classroom. 先生、残念ですね。今日も命中弾ゼロです。数に頼る戦術は Assassination Classroom berkisah tentang seorang guru bernama Guru Sensei yang merupakan alien berbentuk gurita. Ia adalah guru yang menyenangkan dan sering bertingkah konyol, apalagi saat melihat sesuatu yang berbau mesum. Di balik tingkah konyolnya, sebenarnya Guru Sensei punya penampilan yang sangat menggemaskan. Tubuhnya berwarna kuning terang dan mempunyai tentakel. Guru Sensei juga sebenarnya merupakan makhluk berkekuatan super. Dengan kekuatannya, ia bahkan bisa menghancurkan bulan dan bumi. Kisah dalam Assassination Classroom mengikuti perjalanan Guru Sensei yang memutuskan untuk menjadi guru di sebuah SMP di Jepang. Para siswa di kelas tersebut diberi misi untuk melenyapkan Guru Sensei agar ia tidak menghancurkan bumi. 何ですか 10. One Punch Man. Yang terakhir adalah One Punch Man. Bila berbicara tentang pura-pura lemah padahal overpower, One Punch Man seharusnya jadi judul teratasnya. Anime ini menceritakan Saitama yang punya kekuatan super karena berlatih keras setiap harinya. Namun tampang dari karakter ini sangatlah konyol hingga banyak yang meragukannya. Berbagai lawakan sederhana pun tersaji sepanjang cerita. Dia selalu dihadapkan oleh para monster yang muncul di kotanya. Namun semua monster bisa dikalahkan hanya dengan 1 pukulan saja. Saitama kadang merasa bosan karena dia tidak bisa meluapkan emosi saat bertarung. でもないです。そもそも玄関から入ってこいよな。 Itulah rekomendasi anime dengan MC pura-pura lemah padahal overpower banget yang bisa kalian pilih sebagai salah satu anime favorit kalian di tahun 2024 guys. Bukan hanya memiliki cerita tentang kekuatan saja, namun rekomendasi anime ini juga memiliki banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kalian ambil. Gimana pendapat minasan tentang rekomendasi anime tersebut? Jika kalian punya saran anime lainnya untuk dibahas, kalian bisa ramaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di next video lainnya. Salam Shinobi Ujiraiwa Waru.